Assalamualaikum sahabat. Kita sekarang tur ke Sumatera Utara, pulang pergi kira-kira 3.600 kilo. Ini terjadi tahun 2019 sampai 2020. Kami memilih berangkat dari rumah sehabis sholat subuh dengan perhitungan menyeberang ke Pulau Sumatera tidak terlalu siang atau sore, karena pada sore hari atau malam hari ombak bisa semakin besar. Akibatnya kita bisa mabuk laut. Sebagai catatan, bulan Desember sampai Maret adalah hujan besar. Kedua, di Sumatera pada bulan-bulan Desember sampai Februari Maret adalah musim durian yang mengasihkan. Kami memilih penyeberangan eksekutif karena di situ saya lihat ada mall kecil. Jadi kita sambil menunggu kapal datang kita bisa makan minum atau melihat-lihat di mall kecil tersebut. Seingat saya satu mobil plus 3 orang ongkosnya sekitar 650.000. Petugas menyatakan bahwa penyeberangan kira-kira 1 jam. Ternyata sesudah mobil naik, kita harus bergegas ke ruang tunggu untuk mencari kursi yang nyaman. Bisa tidur-tiduran, rebahan, atau duduk tegak lurus sepanjang perjalanan seperti yang kami alami. Saya tidak betah duduk di ruang tunggu. Saya langsung mengeksplor kapal, bertanya kepada awak kapal di mana pelampung. Kalau terjadi keadaan darurat, saya tahu tempatnya. Dan saya juga ke bagian atas kapal. Nah, ini terlihat Pulau Sumatera langsung kelihatan. 1 jam berlayar tidaklah terlalu lama. Keluar dari pelabuhan langsung ada petunjuk jalan tol ke Palembang. Saya lihat Google Maps, Bakahuni, Palembang, kira-kira ditempuh 4-5 jam dan itu tidak terlalu meleset, tergantung kecepatan yang kita tempuh. Waktu kami melewati tol ini baru dibuka. Kualitas tolnya bagus sekali. Perancangan jalan tolnya tidak banyak berbelok-belok, banyak yang lurus. Terdiri dari beton, jadi bukan aspal. Berkendara di tol jenis seperti ini sebaiknya jangan lebih dari 100 km per jam. Pertama adalah untuk menjaga keselamatan. Kedua, kalau lebih dari 100 km per jam kecepatan kita, maka ban mobil kita cepat menjadi aus karena permukaan jalan kasar. Saya selalu berjalan di sebelah kiri. Kalau sudah menyalip mobil, kembali lagi ke kiri. Karena apa? Kalau ada orang yang mau menyusul kita masih tetap di kanan, dia akan menyusul dari sebelah kiri. Dan kalau hujan, mobil yang menyalip kita itu bisa slip dan akhirnya menabrak mobil kita yang ada di kanan. Karena sepinya, kita bisa memacu mobil kita dengan kecepatan tinggi. Namun karena kemampuan mobil harus dilihat. Kalau tidak, sangat membahayakan kita di dalam mobil. Karena masih baru, jadi tempat istirahat atau rest area masih apa adanya. Jadi saya juga hanya berhenti untuk ke toilet dan tidak mencari makan di sini walaupun sudah lapar.
Saya jarang makan di rest area, lebih baik saya cari makan di luar. Prinsipnya, tipsnya adalah di mana mobil banyak yang parkir di tempat atau tempat makan tersebut, biasanya enak makanannya. Jadi kami memutuskan keluar exit ke Gunung Sugi sekalian isi bensin dan bertanya kepada orang-orang di sana di mana tempat makan yang enak. Biasanya mereka menunjukkannya. Akhirnya kami menemukan tempat makan di Gunung Sugi. Ini dia tempatnya. Makanannya enak loh sahabat, dan tidak mahal. Recommended. Jalan tol Merak atau Bakaheni Palembang ini sangat memotong jarak tempuh antara Bakaheni dan Palembang. Karena kalau tidak ada tol ini, kita akan menempuh atau jalan ke Palembang bisa di atas 10 jam dengan segala macam problem di jalan, yaitu jalan yang padat, macet karena ada perkampungan atau pasar. Investasi tol dengan konstruksi beton seperti ini jelaslah lebih mahal. Namun umurnya lebih panjang daripada jalan aspal. Namun pemeliharaan aspal lebih mudah dibandingkan beton. Kalau melihat jalan tol ini, apalagi nanti mendekati Kota Palembang banyak rawa, pastilah investasinya sangat mahal. Kalau sangat mahal berarti ongkos lewat tol ini juga mahal. Jangan sampai terlalu mahal sehingga kendaraan yang tadinya ingin melewati jalan tol ini tidak mau tetap melewati jalan yang lama. Sejak dari Bakaheni, kami tidak diguyur hujan, boleh dikatakan cuaca cerah walaupun mendung di sana-sini. Namun ketika kira-kira 20 km sebelum masuk kota Palembang atau akhir dari tol ini, ternyata kami disambut oleh badai yang sangat besar, sehingga sulit kami untuk menyetirnya karena lebatnya hujan. Dan di dalam kota Palembang banjir sampai kami menuju hotel untuk beristirahat.
Sesudah beristirahat semalam dan kemudian kami sarapan, kami putuskan melihat-lihat kota Palembang dan menuju Jembatan Ampera yang terkenal. Di sini juga kami melihat monorel yang di atas, tapi kami tidak melihat aktivitas yang berarti di monorel tersebut. Jalan dalam kota Palembang pagi itu sangat kondusif, tidak macet, dan kami berusaha juga mencari makanan khas Palembang seperti empek-empek atau makanan lainnya. Cuman yang tidak kami ketemui adalah makanan khas duren yang diasamkan atau tempoyak. Orang-orang bilang itu adanya di pasar, Pak, katanya. Demikian. Palembang ini banyak tempat yang seharusnya dikunjungi atau dieksplor, tempat-tempat wisata dan juga wisata kuliner. Karena di sini banyak juga makanan yang enak-enak berupa ikan, yaitu ikan sungai. Namun besok atau pagi ini kami harus ke Lubuk Linggau yang jaraknya dalam waktu kira-kira 7 jam. Untuk ke Lubuk Linggau ini sebenarnya ada 2 alternatif jalan. Pertama adalah lewat jalan negara, yaitu lewat Prabu Muli, Lahat, kemudian Lubuk Linggau. Di sini jalannya lebar, banyak warung-warung atau rumah makan untuk beristirahat karena ini adalah jalan utama. Kedua adalah lewat Sekayu. Nah, kami belum pernah lewat Sekayu. Kami akan coba lewat jalan ini. Kalau saya lihat di peta, menyusuri Sungai Besar. Jadi sehabis mengeksplor kota Palembang, kita akan melanjutkan perjalanan ke Lubuk Linggau lewat Sekayu. Kita sekarang menuju Jembatan Ampera yang terkenal. Jembatan ini dibangun atas biaya pampasan perang Jepang, ganti rugi dari negara Jepang. Kontraktornya pun dari Jepang. Jadi dalam pembangunan ini menghubungkan 2 daerah, yaitu daerah Hulu dan Ilir. Dulu namanya adalah Jembatan Bung Karno. Namun sejak munculnya anti Soekarno, sejak pemberontakan G30 SPKI, jembatan ini diganti nama menjadi Jembatan Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. Dalam pembangunan Jembatan Ampera ini banyak bangunan-bangunan eks-kolonial Belanda yang dirubuhkan karena untuk membangun bentangan jalan atau jembatan ini cukup panjang, sehingga memerlukan daerah-daerah yang luas untuk pembangunan fondasinya. Di sekitar Jembatan Ampera ini ada juga tempat makanan yang bagus lokasinya di tepi Sungai Musi. Kalau pada malam hari kita bisa melihat lampu-lampu di Jembatan Ampera ini. Jembatan Ampera ini sebenarnya sudah direncanakan dibangun pada tahun 1906 oleh penguasa Belanda pada saat itu, namun baru terlaksana sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah tiang-tiang Jembatan Ampera yang akan segera kita lewati. Kalau melihat struktur tiang jembatan ini, sebenarnya jembatan ini bisa mengangkat jalan di bentangannya dalam
panjang tertentu supaya kapal-kapal besar bisa lewat di bawahnya atau di Sungai Musi. Baik sahabat, kita melanjutkan perjalanan ke Lubuk Linggau lewat Sekayu. Sampai jumpa lagi. Pempek. Berlian.